Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel BF. Nah, video kali ini kita akan cek kandang ternak koloni saya ya. Ini ada extra fooding, ada jagung, sawi, kemudian ada toge, macam-macam ya. Kita akan berikan untuk burung-burung yang ada di kandang koloni saya ini. Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nah, untuk pemberian extra fooding sendiri biasanya saya berikan itu 1 minggu 2 atau 3 kali kawan-kawan ya. Jadi untuk jenisnya bervariasi, saya selang-seling ya, tidak selalu setiap hari seperti ini ya. Hari ini saya berikan sawi, toge, kemudian jagung. Nah, dalam pemberian extra fooding sendiri, kalau di kandang koloni itu kita tidak bisa pilah-pilah kan kawan ya. Jadi kita harus benar-benar memikirkan ya apa sekiranya sayuran yang cocok kita berikan untuk burung-burung yang ada di kandang koloni ini. Memang untuk pemberian extra fooding sendiri tidak bisa seperti di kandang soliter ya. Kita tidak bisa mengatur misalkan untuk pemberian kangkung, pemberian sawi dan sebagainya. Jadi ya random saja. Untuk itu, untuk pemberiannya sendiri baiknya tidak usah terlalu banyak ya. Jadi seperlunya saja kita berikan. Misalkan kangkung ya, kita berikan seperlunya saja karena pasti ada beberapa indukan yang sedang melolos anakannya. Kalau kebanyakan takutnya nanti OB dan anakannya dibantai. Kemudian misalkan kita berikan jagung seperti tadi ya, jagung padahal ada indukan yang sedang mengeram. Kemudian indukan mengeram itu sering konsumsi jagung, otomatis juga akan menambah lemak ya yang ada pada tubuh si burung lobet tersebut jika mengkonsumsi terlalu banyak. Jadi intinya untuk pemberian extra fooding sendiri itu kita atur ya sesuai porsi dari burung yang ada di kandang koloni. Intinya tidak usah terlalu banyak. Sayangnya kan kalau di kandang koloni seperti ini memang untuk fase si lobet sendiri itu tidak sama ya. Ada yang sedang masa mengeram, ada yang sedang masa birahi, kemudian ada yang fase sedang melolos anakannya. Jadi untuk pemberian extra fooding yang pas juga tidak mungkin kan kawan, karena setiap burung labet sebenarnya kan memerlukan extra fooding tertentu, tapi kalau di kandang koloni kan tidak bisa. Jadi ya sekiranya extra fooding apa yang dibutuhkan burung labet itu kita berikan sedikit-sedikit saja. Paling tidak dengan pemberian sedikit itu bisa membantu burung-burung yang ada di kandang koloni ya untuk produksinya. Nah, apakah jika tidak diberikan extra fooding burungnya bermasalah? Sebenarnya tidak kawan-kawan ya. Extra fooding sendiri adalah option ya, yang bisa kita berikan untuk burung-burung yang ada di kandang koloni ataupun kandang soliter. Intinya peternak lobet itu kan sistemnya beda-beda. Ada yang sistem kering, ada yang sistem basah. Kalau sistem basah ya kita berikan extra fooding sayuran seperti ini. Kalau sistem kering biasanya untuk ganti extra foodingnya bisa diberikan pakan penambah ya, misalnya seperti pur ayam dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk tingkat keberhasilan anakannya sendiri menurut saya ya yang jelas kalau kita berikan pakan dan sayuran yang bagus, otomatis anakannya juga akan tambah banyak. Itu sudah pasti ya, karena pakan sendiri kan di sini sangat berperan ya untuk si burung-burung ini dalam berkembang biak. Kalau kita hanya berikan pakan seadanya ya yang jelas mungkin bisa produksi ya, tetapi untuk hasil anakannya kan tidak bisa seperti yang kita harapkan, seperti itu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya kondisional ya untuk
cara perawatannya sendiri. Kalau misalkan saya tinggal, saya juga tidak berikan extra fooding kawan-kawan. Apalagi kalau di rumah hanya ada istri ataupun anak ya, mereka kan tidak bisa mengurus ini semua. Jadi kalaupun misalnya saya tinggal 2-3 hari atau beberapa hari, ya saya hanya akan berikan pakan kering saja, melek, narisit, kemudian gabah. Kemudian untuk jaga-jaga jika ada indukan yang melolah anakannya, saya biasanya siapkan atau berikan pur ayam. Pur ayamnya saya kasih yang 511 ya. Dan itu kita taruh di cepuk yang berbeda, jangan dicampur dengan yang millet ya. Karena nanti pasti hasilnya lama-kelamaan akan menggumpal dan juga berjamur. Nah, kalau kondisi saya sering ada di rumah, meskipun misalnya hanya sore saja saya bisa pantau, sebisa mungkin saya pasti berikan extra fooding kawan. Apalagi kalau untuk ke burung dengan jumlah yang banyak seperti ini ya, takutnya kalau kita tidak berikan pakan tambahan itu akan kekurangan pakan, dan biasanya burung yang kekurangan pakan di koloni seperti ini jatuhnya nanti akan nyilat ya. Jadi kalau ditanya seberapa besar peran extra fooding itu untuk kesuksesan peternak burung lapet ya, terutama di kandang koloni seperti ini, menurut saya sangat berperan ya, karena saya juga sudah buktikan kawan-kawan ya untuk pemberian sistem kering ataupun sistem basah. Kalau sistem kering kita hanya gunakan gabah, millet, knolisit, kemudian tambahnya adalah pur ayam. Kalau sistem basah kita berikan gabah, millet, knolisit, kemudian tambahnya adalah extra fooding. Extra foodingnya bervariasi ya, yang jelas aneka macam sayuran yang disukai atau yang bermanfaat untuk burung lapet itu sendiri. Kalau di tempat saya seperti yang kawan-kawan tahu ya, saya sering berikan beraneka macam jenis-jenis sayuran seperti bayam, kemudian kangkung, daun kelor, daun ginseng, daun pace, kemudian daun ubi jalar, sawi hijau, sawi putih, macam-macam ya. Saya pasti sering share ya untuk pemberian extra foodingnya sendiri. Tapi yang paling sering ya yang saya berikan di awal tadi ya, biasanya ya toge, kemudian jagung, kemudian untuk sayurannya bisa bayam, kemudian bisa juga sawi, bisa juga kangkung, saya gonta-ganti seperti itu ya. Jadi pemberian extra fooding sendiri juga berdampak ya untuk kelangsungan hidup dari si burung-burung labet yang kita pelihara, terutama di kandang koloni seperti ini. Sudah banyak burung-burung saya ya yang usianya juga sudah lama, ada yang 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang 7 tahun masih hidup kawan-kawan. Baik kawan-kawan, mungkin itu saja ya untuk video kita kali ini, pemberian extra fooding untuk burung di kandang koloni. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menonton video-video dari channel BF. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share.